你的路还长着呢。弟子明白。御剑是靠驾驭气劲流转，给我练剑去。是，马上去。我看他应该达到剑圣了。住手！ Hey halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan membahas alur film Donghua Pro Swordsman. Dan kali ini adalah part keempatnya. Dan agar kita sama-sama tak ketinggalan alur cerita film Donghua yang lain yang saya bahas di channel ini, maka saya sarankan untuk tekan tombol subscribe di bawah, berikan komentar serta masukan Anda. Tentunya tak lupa untuk menekan tombol like-nya jika kalian suka guys. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 师傅，我可以了。 Setelah sebelumnya Li Feiyu berlatih bersama dengan seekor harimau putih yang tak lain adalah teman Chen Song, hingga pertarungan di antara mereka berlangsung cukup seru yang kemudian Li Feiyu secara tak sadar menggunakan kekuatan 3 aliran untuk menyerang si harimau. Kini terlihatlah Li Feiyu yang semakin tak terkendali untuk menyerang harimau, yang kemudian Chen Song pun menghentikan serangan Li Feiyu seketika itu juga karena sepertinya serangannya akan berakibat fatal jika terus dibiarkan. Li Feiyu pun seolah merasakan hal yang sama, yaitu seolah ia tak sadarkan diri saat pertempurannya tadi, dan dikatakan tadi bahwa Li Feiyu telah mengayunkan teknik pedangnya sebanyak 10 kali pada si harimau, namun serangan yang terakhir gagal karena Chen Song menahan serangan Li Feiyu. Namun kemudian itu semua malah berakhir dengan baik, yaitu Li Feiyu telah sampai pada puncak tahap ketiga ilmu pedang. 奇怪，这傻徒弟动用了3教内，我能一起打出9剑，那不是比师3段巅峰？真的，我是真正的剑士啦！ Singkat cerita, saat pagi tiba, kini Chen Song dan kakek Bayu tengah bersama di pinggir sungai seperti biasanya, dan di sana kemudian terlihatlah Chen Song yang menanyakan Li Feiyu yang ia katakan perkembangannya pesat hingga dikatakan Li Feiyu bisa menembus 2 tingkat ilmu pedang dengan singkat. Bahkan Chen Song pun mengira bahwa Li Feiyu ia perkirakan saat ini ada dalam ranah Azuri tingkat keempat. Yang kemudian kakek Bayu pun menjelaskan bahwa dahulu ia menyelamatkan Li Feiyu yang terusir dari rumah serta membawanya ke sana dan juga memberikan beberapa buku pada Li Feiyu. Namun sepertinya Chen Song tak suka akan tindakan kakek Bayu tersebut karena saat ini Li Feiyu telah menjadi muridnya. 一本书而已，还送了他一只。今后的路他自己走。你感觉到了吧？有东西。终究还。 Li Feiyu kini bertemu dengan Chen Song yang saat ini dikatakan akan pergi ke Gunung Pedang untuk mendapatkan pedang milik Li Feiyu. Di sana kemudian ia mengatakan akan mendapatkan pedang terbaik, pedang 9 lubang langit mistik untuk Li Feiyu. Namun sebelum itu Chen Song mencoba menasihati Li Feiyu dan King Huai agar nantinya saat Chen Song pergi mereka tak membuat masalah. Tak hanya itu, Chen Song pun berpesan agar Li Feiyu berkultivasi sampai pada tahap keempat ranah Sutra Azuris selama sang guru pergi. Dan dikatakan jangan sampai Li Feiyu menggunakan ilmu pedang secara sembarangan sebelum ilmu pedangnya matang, yang kemudian Chen Song pun benar-benar pergi menuju ke Gunung Pedang. 世间之事，真假难辨。人心眼，你小子会是这山河之中永我会比师傅你先一步成为剑仙的。好。看不出，但我猜。 Hu Yuan yang di episode sebelumnya telah memaksa Li Feiyu untuk masuk ke Akademi Yanling, kini terlihatlah ia sedang bersama paman Yan Yu berjalan di bawah teriknya matahari, yang kemudian Gu Yuan pun menanyakan mengapa Li Feiyu tak mau masuk ke Akademi Yanling hingga paman Yan Yu kebingungan untuk menjawabnya. Karena memang ia juga bertanya apakah alasan Li Feiyu melakukan hal tersebut hingga dikatakan karena hal tersebut reputasi Akademi Yanling merosot seketika. Huan, King Huai, dan Li Feiyu kini akan pergi ke suatu tempat, namun sebelum itu terlihatlah Li Feiyu yang bersedih karena kini ia akan meninggalkan tempat tinggalnya yang sudah lama ia tempati. Akan tetapi King Huai mengkritik Li Feiyu dan menyuruhnya untuk segera pergi, namun ia tak langsung pergi dan masih diam sejenak, yang kemudian setelahnya ia pun bergegas pergi dari rumah tersebut. Namun sebelum itu dikatakan bahwa Li Feiyu ingin bertemu dengan seseorang terlebih dahulu. Dan ternyata Li Feiyu kini menghampiri kakek Bayu karena ia akan berpamitan padanya serta berterima kasih pada sang kakek karena telah merawatnya selama ini.
Dan ternyata didapatkanlah fakta bahwa ayam Xiaoqi yang juga mempunyai ilmu, ternyata ayam tersebut adalah ayam yang dikirim oleh kakek Bayu untuk melindungi Li Feiyu. Dan ia sangat berterima kasih akan jasa kakek Bayu padanya selama ini. Akan tetapi sebelum pergi, kakek Bayu memberikan Li Feiyu sebuah pedang yang ternyata di dalamnya terdapat pedang yang terbuat dari kayu. Namun ternyata yang berharga dari si pedang adalah sarung pedangnya, dan kakek Bayu meminta Li Feiyu untuk menemukan pedang yang tepat untuk sarung pedang berharga tersebut. 早点回家。 我知道，多谢老祖。 Dalam perjalanan ketiganya kini membicarakan tentang sarung pedang hingga terlihatlah seseorang yang sedang mengawasi ketiganya. Namun tiba-tiba si pria tersebut menghentikan mereka dan sontak membuat Li Feiyu merasa bahwa orang tersebut adalah perampok, yang kemudian ia pun langsung menghajar si pria saat itu juga. 都看半天了，怎么？ 就是你，好救命啊！我不是。 Dan ternyata tindakan Li Feiyu tadi sangatlah gegabah karena orang tersebut bukanlah orang jahat, melainkan ia adalah seseorang yang baik dengan aliran cendekiawan dan ia bernama Huang Jin. Ya, kemudian Li Feiyu pun juga mengenalkan dirinya serta Huan dan juga King Huai pada Huang Jin. Setelah menanyakan apakah maksud Huang Jin menghadang Li Feiyu, kemudian ia mengatakan bahwa ia sedang menuju ke kota Zuyu, namun ia tersesat saat dalam perjalanan. Namun King Huai kemudian menyadari adanya keanehan dari si Huang Jin, dan Huan kemudian mengajukan dirinya untuk menggoda Huang Jin, namun ia malah terlihat cukup konyol. Huang Jin kemudian seolah mempunyai maksud terselubung dengan memuji-muji Li Feiyu yang ia katakan cukup hebat, namun lagi dan lagi King Huai meragukan Huang Jin, yang kemudian Huang Jin pun jujur pada mereka bertiga dan dikatakan bahwa ia ingin meminta bantuan Li Feiyu agar ia bisa menikah. 助我抢婚。 Singkat cerita kini Huang Jin membawa mereka ke kota Zuyu, yang kemudian dikatakanlah bahwa istri Huang Jin telah diculik oleh seseorang. King Huai awalnya menyadari suatu keanehan, namun ternyata setelahnya mereka benar-benar masuk ke kota tersebut dan kemudian mereka sampai di sebuah rumah yang dikatakan bahwa istri dari Huang Jin ada di rumah tersebut yang merupakan rumah dari seseorang yang bernama Zhang. King Huai seolah mempunyai firasat buruk, akan tetapi Li Feiyu bersikeras untuk membantu Huang Jin, yang kemudian ketika pintu didobrak dan mereka memaksa masuk, terlihatlah seorang pria yang sedang menyapu lantai. Sebuah suara misterius dan mengaku bernama Hua kemudian membuat Huang Jin mendatangi asal suara, meskipun Li Feiyu dan yang lain tak mendengarnya. Merasa Huang Jin bertindak aneh, mereka pun mengikutinya hingga saat sampai di dalam sana, Li Feiyu tiba-tiba terpisah dari King Huai dan juga Huan. 请我小心！人怎么都不见了？是吧？ Huang Jin kemudian terlihat matanya memerah dan ia terus mengatakan bahwa Li Feiyu telah membunuhnya, hingga terpaksa Li Feiyu pun menghajar Huang Jin. Hingga saat Huang Jin terkapar, keluarlah sebuah sinar misterius dan membuat Li Feiyu harus bertahan dari serangan sinar yang telah berubah menjadi kabut tebal tersebut. 是你杀了我！是幻想吗？ Sementara di tempat lain, kini King Huai sedang bersama Huan dan mereka kebingungan akan melakukan apa di tengah suasana yang menakutkan tersebut. Yang kemudian datanglah sesosok wanita bernama Ru Xiao dan membuat King Huai menyerang Ru Xiao. Huang Jin kini terlihat bertemu dengan Hua yang kemudian ia katakan adalah kekasihnya, namun sepertinya Hua tersebut adalah sesosok iblis yang kemudian Li Feiyu pun mencoba melindungi Huang Jin. Si iblis tersebut terlihat amat menakutkan, yang kemudian karena hal itu Huang Jin pun tiba-tiba pingsan. Setelah mengejar si iblis sampai di luar sana, ternyata kemudian ia melihat King Huai yang sekarat, dan saat ia memeriksanya ternyata King Huai sudah meninggal dunia dan membuat Li Feiyu cukup sedih melihatnya. Hingga kemudian keluarlah si iblis dan langsung membuat Li Feiyu menyerang si iblis dengan seluruh amarah yang ia punya. 清欢，清欢，不重生。 身子，你！ Sayangnya untuk episode kali ini berakhir di sini dulu guys, dan untuk kelanjutannya akan saya bahas di episode berikutnya. Maka dari itu tak lupa saya tekankan untuk menekan tombol subscribe di bawah agar kita sama-sama tak ketinggalan alur ceritanya. Dan pastinya jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, berikan komentar serta masukan Anda. Seperti biasa terima kasih dan juga matur sakalangkong.